Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Sahabat pecinta Al-Qur'an, rahimakumullah. Semoga kita senantiasa selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita semua, terutama nikmat di dalam mencari ilmu, nikmat di dalam beribadah kepadanya. Dan semoga sholawat serta salam semoga senantiasa selalu kita haturkan kepada panutan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sangat kita harapkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Baiklah, sahabat pecinta Al-Qur'an, rahimakumullah, di kesempatan video kali ini saya akan menyampaikan beberapa uraian singkat tentang sejarah adanya tanda baca pada ayat-ayat Al-Quran. Di slide pertama saya tuliskan ulasan singkat sejarah tanda baca pada ayat-ayat Al-Quran. Baiklah, kita masuk kepada slide 2. Kitab suci Al-Quran yang menjadi pedoman hidup umat Islam awalnya tidak mudah untuk dibaca, karena Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui malaikat Jibril di dalam bentuk mushaf, tidak dalam bentuk mushaf, akan tetapi melainkan dalam bentuk ungkapan lisan yang didengarkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penyusunan Al-Quran sebagai mushaf setelah sekian lamanya tidak ada mushaf, tidak dibukukan, sehingga tidak setiap orang dapat membacanya dengan baik dan benar. Kemudian penyusunan Al-Quran sebagai mushaf baru terjadi di era Khalifah Utsman bin Affan. Di era inilah muncul Ras Utsmani atau penulisan Al-Quran yang dibakukan, di mana Al-Quran ditulis agar bisa dibaca oleh masyarakat masa itu. Karena sebelum masa Utsmani, sebelum ditulisnya Al-Quran, dibukukannya Al-Quran, banyak para hafiz, para penghafal Al-Quran yang gugur di medan perang, banyak yang meninggal karena sakit, sehingga dikhawatirkan Al-Quran tidak lagi didengar. Oleh karena itu, di era Khalifah Utsman bin Affan inilah Al-Quran itu mulai dibukukan. Yang memang pada masa Khalifah Umar sudah ada wacana untuk membukukannya. Kemudian akan tetapi di dalam Ras Utsmani, yang mana penulisan Al-Quran di masa Khalifah Utsman tidaklah seperti tulisan Al-Quran saat ini. Ras Utsmani itu ditulis dengan khat kufi, bentuk tulisan dengan
salah satu macam tulisan yang bernama kufi, yang mana tanpa tanda titik ataupun harokat sebagai tanda baca. Oleh karenanya masih banyak orang yang belum mengetahui tanda baca pada waktu itu. Beruntung di era itu masih banyak masyarakat muslim yang hafal Al-Quran, sehingga ras Utsmani itu masih bisa dibaca dengan mudah. Kemudian di era kekhalifahan Ali bin Abi Thalib, khalifah yang keempat, terjadi peristiwa penting dalam sejarah penulisan Al-Quran. Karena diketahui masyarakat muslim banyak melakukan kesalahan, kekeliruan ketika membaca mushaf Al-Quran, sebab tidak adanya tanda baca pada harokat di Al-Quran tersebut. Nah, Abul Aswad Ad-Duali ini merupakan seorang tabi'in, murid sekaligus sahabat khalifah keempat, yaitu Ali bin Abi Thalib, yang mana Abul Aswad ini lahir pada 603 Masehi dan diwafatkan oleh Allah pada tahun 688 Masehi. Beliau adalah sosok yang berkiprah sangat penting bagi kaum muslimin. Dialah yang menemukan kaidah tata bahasa Arab, cara-cara penulisan bahasa Arab yang kita kenal dengan ilmu nahwu. Salah satunya kaidah pemberian harokat pada Al-Quran, yang mana ilmu tersebut dipelajarinya langsung melalui Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, kemudian dalam perkembangannya, upaya Ad-Duali ini menyempurnakan ya, harokat pada tanda baca Al-Quran. Beliau mempunyai beberapa murid, yakni bernama Nasrun ibnu Asim, yang mana beliau wafat tahun 707 Masehi. Dan murid yang kedua, di antara beberapa muridnya, di sini saya sebutkan dua. Yang kedua yaitu Yahya ibnu Ya'mur, yang mana wafat pada tahun 708 Masehi. Nah, mereka ini melakukan penyempurnaan harokat tersebut atas apa yang sudah diajarkan oleh gurunya, yaitu Ad-Duali. Murid-murid dua orang ini, murid daripada Ad-Duali, menyempurnakan harokat tersebut di masa pemerintahan Abdul Malik ibnu Marwan, yaitu pada masa dinasti Umayyah. Dan manfaatnya daripada ilmu tersebut yang diajarkan oleh Sayyidina Ali kepada Ad-Duali, kemudian diajarkan lagi kepada muridnya, sehingga manfaatnya bisa kita rasakan hingga sekarang. Kita bisa dengan mudah membaca Al-Quran. Ini kurang N-nya ya, bisa disempurnakan sendiri Al-Quran. Nah, itu sedikit ulasan singkat mengenai sejarah tanda baca pada ayat Al-Quran. Nah, ini kita kenal ya dengan tanda-tanda baca di dalam Al-Quran. Sebagai penutup di slide ini, yaitu yang pertama ada tanda baris atas ya, seperti ini. Ini kita kenal dengan
sebutan fathah, ya. Fathah. Artinya dengan harokat ini bunyi daripada huruf itu menjadi A. Huruf sin jika terdapat harokat ini di atasnya fathah, yaitu maka bunyi daripada sin menjadi sa. Kemudian yang kedua ini adalah tanda baca yang memiliki sebutan kasroh, ya. Yang mana jika huruf disertakan harokat ini maka bunyinya menjadi i, bunyi vokalnya menjadi i, dari sin menjadi si, ya, dari sa menjadi si, atau dari ain karena ada harokat kasroh menjadi ain. Yang kedua namanya dhammah. Dengan harokat ini huruf-huruf menjadi berbunyi u, shu, au, du, dan seterusnya. Kemudian tanda baca yang berikutnya yaitu fathatain atau fathatanwin. Ya, dengan harokat ini maka huruf menjadi berbunyi an. Ya, bisa shan, dan, an. Ya, ini menjadikan huruf berbunyi an. Namanya fathatain atau fathatanwin atau tanwin fathah bisa. Jadi bisa dicatat, ya, untuk sebagai bahan belajar. Kemudian selanjutnya yaitu tanwin kasroh. Ya, ini tanwin kasroh. Jika huruf terdapat harokat ini maka bunyinya menjadi in. Ya. Semula huruf shin ketika tidak ada harokat, maka ketika ada harokat seperti ini maka bunyinya menjadi shin. Atau harokat tanwin kasroh ini jika terdapat pada huruf ain menjadi ain atau huruf-huruf yang lain. Disesuaikan saja. Nah, kemudian selanjutnya yaitu ini adalah harokat dommatain atau tanwin dommah. Dengan harokat ini maka bunyi daripada huruf menjadi bunyi vokalnya un, ya, shun, dun, aun, dan seterusnya. Dan kemudian yang selanjutnya adalah tasydid. Tasydid ini biasa digunakan untuk dua huruf yang sama makhraj, sama sifat. Yang pertama sukun, yang kedua berharokat, maka huruf itu ditasydidkan. Ketika mengucapkan huruf yang bertasydid ada penekanan, ya. Selain daripada nun dan mim, huruf-huruf yang bertasydid memiliki penekanan. Misalkan madda, masya, dan seterusnya. Kecuali nun dan mim itu bukan ditekan melainkan didengungkan. Baik, yang terakhir, ya, yang terakhir adalah sukun. Sukun ini adalah harokat untuk mematikan bunyi daripada huruf. Misalkan shin, ya, berharokat sukun maka bukan shan, bukan shin, bukan shun, bukan sha, bukan shi, melainkan jika digandeng dengan huruf sebelumnya, ya, contohnya misalkan mash, ya, dari shin jika disukunkan menjadi mash, atau berada di huruf ain menjadi iyyaka na'budu. Na'budu, ainnya berharokat sukun, ya. Jadi dia mematikan huruf daripada sukun ini, ya. Maka itu perlu kita perhatikan. Baik, ini ulasan singkat mengenai tanda baca beserta sejarahnya. Ya, silakan disimak dengan seksama, dipelajari, ditonton sebagai bahan belajar, sehingga nantinya ketika ulangan, ya, atau
kita membaca Al-Quran, ya, bisa memahaminya dan tahu akan sejarahnya. Baiklah, semoga bermanfaat akan video ini. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.